Atila. Ane pergi dulu ya, sama Baba Ane dulu ya, oke? Yang pintar ya, tamam mı? Olur mu? Oke mı? Baba Ane dulu ya. Baba Ane nitip ya. Olur, biz oğlumla götürürüz. Tamam, hadi gideriz. Gidin annesi babası. Dada. Liatin babanya. Hadi dada yap. Hadi. Anne babaya dada yap. Hadi. Dia paling suka sama capitan. Hadi babaanne. Dada oğlum. Güle güle de. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Tamam ver şunu. Ne diyorsun sen diyor. Dadah sayang. Atila baik-baik ya. Ane segera kembali ya. Dadah. Aku mau pergi dulu sama babanya belanja. Jadi sekalian refreshing juga sama babanya. Halo semuanya, akhirnya saya bisa duduk di depan lagi. Udah lama banget nggak duduk di depan karena ada Atila kan. Kalau ada Atila mah kagak bisa duduk di depan udah pasti. Karena kan harus duduk di belakang. Supaya emang aturannya begitu. Kalau di Turki mungkin udah saya sebutin juga kali ya, atau belum. Kalau misalkan di Turki tuh kalau duduk di car seat, baby seat itu nggak harus, tapi harus di belakang. Jadi nggak harus punya car seat, cuma harus di belakang, nggak boleh di depan. Kalau ada bayi, kalau ada anak kecil begitu. Tapi kita sih selalu biasain Atila buat duduk di car seat supaya saya juga nyaman gitu duduknya. Jadi saya sekarang sama babanya Atila pengen belanja. Terus kalian juga we time, bukan me time ya, we time. We time, jadi pengen waktu berdua aja karena kita misalkan kayak semingguan gitu pasti kan kita urusin Atila terus. Jadi kadang kayak dalam 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita pasti kayak nitipin Atila bentar. Terus nanti kita ya udah jalan aja, cuma belanja doang gitu, atau enggak cuma beli cake aja atau beli apa, cuma ya udah gitu aja. Udah gitu juga lagi pandemi juga kan, nggak bisa kemana-mana, jadi biasanya kita yang santai-santai aja deh gitu perginya, nggak sampai yang heboh-heboh. Ninggalinnya juga nggak lama. Waktu pernah sih ninggalin dia sampai agak 4 jaman gitu waktu kita renovasi rumah, renovasi dapur seperti yang kalian sudah tahu. Sempet kita untuk bersihin rumah, karena untuk bersihin rumah kita nggak mau bawa Atila, karena kalau bawa Atila saya nggak bisa kerja apa-apa gitu, karena Atila tidak membiarkan mamanya untuk kerja. Enak sebenarnya ya, jadi nggak kerja, megangin anak aja, cuma kan ya kasihan babanya urusan bersihinnya sendiri. Terus juga kalau ada mertua juga biasa mertua bantuin juga sih, cuma mertua juga kan saya juga nggak enak gitu kan, jadinya dia kerjaan saya jadinya dia yang kerjain, jadi kita bagi-bagi tugas seperti itu. Ya syukurnya sih ada yang bantuin ya, kalau nggak ada juga wah ribet banget deh kemarin. Au. Jadi gempa itu, karena gempa seperti yang udah saya terangin, saya juga upload video istilahnya yang up to date langsung, jadi nggak pakai edit gitu, saya langsung upload. Itu ada saya upload karena supaya kalian penonton pemirsa Arthur Demir nggak usah khawatir dengan keadaan kita, makanya juga saya ini jalanannya ya ijo-ijoan. Dari rumah babane lumayan banyak ijo-ijoan dan di pegunungan gitu, jadinya enak sebenarnya. Ini jalanannya kawan-kawan. Karena saya lagi di depan aja nih saya bisa videoin, kalau lagi di belakang mah ya kagak bisa video. Bisa sih, cuma kan repot ya, ada anak juga. Jadi rumah babane emang bukan di kota-kota banget, makanya bisa ada lahan. Kalau di kota kayak kita nggak mungkin punya lahan, mungkin sih, cuma kan nggak affordable ya, nggak terjangkau mungkin harganya. Dan tetap aja sih pasti kalau di kota ya paling enak sebenarnya ya yang dekat kemana-mana. Ngomongin rumah di Turki, bangunannya itu biasanya kalau misalkan di Turki itu istilahnya
bangunannya biasanya sih kalau di kota-kota biasanya apartemen atau enggak gedung-gedung gitu, gedung yang cuma berapa tingkat doang gitu. Kayak rumah kita juga cuma, bukannya apartemen gede sebenarnya. Dan tapi kalau misalkan kayak di pinggiran-pinggiran gitu, rumahnya babahannya lumayan agak pinggiran tapi masih deket kota sebenarnya, jadi masih deket sama kita. Itu ya lumayan bisa punya tanah, bisa punya kebun, bukan tanah ya, kebun aja sih kita, bukannya yang punya tanah berhektar-hektar juga. Tadi kita panen satu pohon aja udah kewalahan sih. Udah happy banget, udah cukup happy gitu, apalagi yang punya 1 hektar berhektar-hektar ya. Kalau saya sih lebih prefer rumah itu yang di kota gitu, karena saya nggak bisa nyetir, kawan-kawan saya belum bisa nyetir. Sebenarnya saya nggak terlalu pengen nyetir karena ya buat apa juga nyetir gitu, karena nggak terlalu berasa kebutuhannya gitu. Karena di kota itu ya misalkan ada metro, ada tram, ada bus gitu, semuanya bisa aja gitu. Jalan juga mau ke mall, mau ke supermarket, mau kemana tinggal jalan kaki gitu. Dari rumah saya tuh lumayan akses kemana-mana tuh gampang gitu. Saya nggak terlalu berasa untuk harus nyetir. Tapi karena si pandemi ini, jadi saya langsung pengen gimana caranya supaya saya bisa nyetir gitu, karena nggak mungkin banget sekarang pandemi gini naik kendaraan umum. Ya kalau emang kayak dalam keadaan yang harus mau nggak mau naik kendaraan umum sih ya pasti naik. Cuma saya prefer untuk nggak naik kendaraan umum, karena kalau kendaraan umum kan satu ruangan gitu dengan orang-orang lain yang kita tidak tahu gitu kan. Jadinya saya sih prefer buat nggak naik kendaraan umum dulu, apalagi saya juga punya bayi. Jadi saya benar-benar cukup sulit sekarang saya mau kemana-mana. Nggak kemana-mana juga ya, lagi pandemi juga sebenarnya. Jadi itu yang memotivasi saya buat mau belajar mobil. Entah kapan bisa belajar mobil, belum mulai juga belajar mobilnya. Didoain aja ya kawan-kawan ya, supaya saya bisa nyetir mobil. Karena kalau nyetir mobil enak ya, sebenarnya saya pengen banget sih. Jadi nggak tergantung sama siapa-siapa. Kayak sekarang sih mau kemana-mana tergantung sama suami, tergantung sama mertua gitu loh. Puji Tuhan, syukurnya juga mertua tuh available gitu, tersedia kapan aja buat nganter-nganterin kita. Cuma kan saya nggak bisa terus lanjutin. Saya bukan tipe yang suka bergantung, jadi kayak suka gemes kalau misalnya saya nggak bisa independence, nggak bisa sendiri mandiri gitu. Jadi didoain ya, semoga saya bisa nyetir. BTW ya udah nih, kita on the way mau ke supermarket, udah mau deket. Jadi kita akan ambil masker karena harus pakai masker kan ya. Saya mau siapin masker dulu. Jadi new normal ya, mau turun harus pakai masker dulu. Udah pakai masker dan masker. Ya. Kolonya nih ada kolonya. Ini jadi kita pakai kolonya juga. Ini ada alkoholnya kan. Oke. Jadi ini di sini ada disediain tisu sama disinfektan. Itu disinfektan lah ya. Terus dilap. Jadi emang ada aturannya di situ, disuruh begitu. Jadi supaya lebih bersih. Baru deh kita ambil. Yuk masuk yuk. Tulisannya nggak boleh kalau nggak pakai masker. Jadi harus pakai masker. Ini supermarketnya lumayan agak mahal karena banyak buah-buahan impor juga. Ini avocado, alpukat mau beliin Atila. Atila suka banget sama alpukat soalnya. Ini 18 lira, tapi ada yang murah biasanya. Biasanya ada yang murah, yang 10 lira aja. Kita beli yang 10 lira aja, nggak usah mahal-mahal. Terus ada limon juga nih, lemon di Indonesia kan limo jeruk limo murah kan ya, di sini mahal. Harganya berapa tuh? Kayaknya yang 10 lira buat segini doang. Yang ini 20 lira 2. Jadi saya ambil yang ini aja. Ada mangga juga, ada blueberry. Ini blueberry. Ada Bourgogne, frambuas. Jadi banyak banget berry macam-macam. Coklat loh. Alalem. Jadi lira. Askam budel ya. This is not real ya, I think.
Is it not real ya? Real mah? It is. Ah, gear check and reels is 7 lira. Walnut. Kita punya pohonnya, jadi kita nggak usah beli ya kawan-kawan. Ini lemon juga kita ada pohonnya, nggak usah beli. Hah? Ulur. Kita mau ambil ini. Bir kilo di mana? Buk adat deh. Half less. Tamam iyi. Jadi ini kita mau beli pumpkin. Atila demen banget sama pumpkin, labu. Terus ini juga saya mau ambilin alpukat buat Atila. Oh, ini saya lupa mau bilang, ini ada ubi. Ubi juga dijual di sini. Ubi berapa duit ya? 23 lira per kilonya. Jadi berapa tuh? Sekitar 40 ribuan per kilonya, 40 ribu rupiah mungkin ya. Saya nggak tahu kurs Turki berapa sekarang karena turun banget, banyak banget turun. Ini bagian keju-kejuan. Jadi new normal ya begini ya, kita pakai masker belanjanya dan lumayan rame ternyata. Waktu pas kita kesini pagi-pagi itu nggak rame, cuma udah jam segini, sekarang udah jam 2, jam 3, makanya rame banget. Suami bilang nggak mau ambil Bombay karena mahal. Mana sih Bombay? Bombay ini mahal banget, yang ini, yang biasa aja. Biasanya suami aja sih yang ngambil, saya jarang. Biasanya kalau lagi sama Atila biasanya saya nggak ini. Oh, ini ada ini juga nih, ada apa namanya, jagung, sayur hijau. Jadi hari ini suami bakalan mau mau bikin burger. Jadinya akan beli roti burger, terus tadi beli bawang bombay juga dan segalanya. Terus ya kita lihat-lihat aja lah ya. Udah rame banget cuy. Tapi ya ini sih masih oke, semua pakai masker juga, makanya bisa lumayan berasa aman lah ya. Ini ada ini sushian. Saya enggak deh, biasanya saya beli cuma enggak deh. BTW ini ada simit, tahu nggak sih kue roti Turki yang bulat gitu. Terus ada wijen-wijennya, ternyata ada yang jual udah frozen gini, tinggal dipanasin doang. Saya baru lihat nih yang kayak begini, biasanya dijual di jalanan. Ini roti-rotian dia cek. Burger mah. Alden. Oh iya. Udah beli roti burger karena kita kemarin kan beli daging tuh. Kemarin kita beli daging, terus rencananya mau makan hari itu, cuma karena gempa jadinya kita kayak nggak jadi makan hari itu. Jadi besok hari ini kita akan bukan besok. Looks interesting. Kurabi mah içinde baksana. Aynen. İster misin? Yok ya. Ini kayak dalamnya pistachio, saya nggak tahu. Ini kayak cookie, dalamnya apa? Lucu nih kayaknya. Kurma. Ini ada kurma. Jadi di sini tuh produk-produknya itu supermarket yang ini, Makro Center namanya, itu biasanya suka produk-produk impor atau produk yang lucu-lucu gitu loh. Bukan yang banyak biasanya di supermarket yang biasanya gitu, Big Gross segala. Jadi banyak yang kayak menarik lah buat dilihat. Kayak misalkan ini gingerbread with plum. Jadi kue jahe dalamnya ada plumnya. Rasanya kayak apa ya? Ini cookie triple coklat. Ini juga kayaknya harusnya impor sih. Oh, ini juga nih Sweden punya gitu. Jadinya lumayan. Jadi selain produk lokal, dia juga ada produk-produk dari luar negeri di mana bisa dilihat juga gitu. Lagi coklat-coklat juga pasti banyak yang dari luaran. Produk-produk kesehatan juga, makanan banyak deh yang kayak gluten cyst segala juga banyak di sini. Gluten cyst. This one's from my childhood. I didn't know they still make this. Yeah, that's why they sell it like different thing here maybe. It's mısır. Ini katanya dari makanan masa kecilnya Getuk, babanya Atila. Spor sebze.
Kayak Yes. cookie. This one also pizza cracker. I think I tried this one last time. Belanja masa pandemi gini juga sebenarnya apa ya, kurang nyaman gitu karena tiap kali harus semprot-semprot. Jadi saya selalu sedia ini semprotan isinya kolonya. Kalau di Turki tuh kolonya lumayan umum ya. Jadi emang sebelum pandemi juga orang-orang tuh demen banget semprot-semprot kayak gini. Semprot-semprot gini. Dulu saya kayak nggak suka, tapi sekarang mau nggak mau harus semprot-semprot supaya lebih apa ya, menghilangkan virus. Jadinya harus tiap kali saya habis megang-megang, ini kan saya megang-megang tuh, jadi saya semprot dulu gitu. Jadi saya mau bilangin aja sih, ini di Turki juga jualan, makanya ini supermarketnya emang supermarket yang khusus. Ini ada jual babi juga, jadi buat yang mau makan babi sebetulnya ada, cuma harganya mahal banget. Saya pun nggak makan kalau di Turki saya nggak makan babi karena mahal. Jadi ada bacon, ada apa, semua cukup lengkap di sini. Ada yang jual bebek juga, makanya ini saya seneng banget daerah supermarket ini karena kayak banyak banget barang-barang yang nggak lazim. Pengen banget sih ini ordek, apa namanya, bebek. Biasa orang Turki nggak makan bebek soalnya. You know, see the price tag. Tek seferlik, huh? Suami beliin saya bebek akhirnya. I mean, you guys try so I can eat it next time. Harganya berapa tuh? 90 lira. It become 9 ya? Ya 100 lira, sekitar 200 ribuan segituan kayaknya. Per kilonya itu 30 liraan deh. Jadi suami beliin bebek ke saya karena saya di sini juga makannya saya banyak yang saya adjust supaya nggak susah-susah juga. Untungnya saya juga bukan yang tipe yang susah makan juga, jadi apa juga makanan Turki juga saya makan. Walaupun emang awal-awalnya cukup berat, tapi mau nggak mau karena emang udah tinggal di sini ya mau nggak mau harus nyesuaiin kan apa yang ada. Kalau nggak biaya hidup mahal, mau bebek tiap hari berapa duit. Jadi kita sudahi dulu saja video vlog belanja kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Aku mau beli apa lagi yang kita mau bayar dulu ya kawan-kawan. Ini sekarang kita lagi masak si daging yang kemarin kita beli. Oh, Atila juga pengen lihat. Apa ya itu ya? Ini habis itu mau ditaruh di oven.